perkenalan dulu ya. Perkenalan, nama Bapak Amar Akmaluddin, biasa dipanggil Bapak Akmal. Bapak siapa? Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya siapa? Ya, bisa memimpin doa. Gimana kabarnya pagi ini? Baik. Ada yang berangkat? Semua ya. Jadi semangat untuk mengikuti pembelajaran pada kali ini. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS untuk pertumbuhan manusia. Yang untuk topik C yaitu bagaimana aku tumbuh besarnya, bisa dibuka untuk LKS ya. Ya, sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu daerah yang berjudul dari Sabang sampai Merauke. Ya, saya minta untuk berdiri semua. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pertumbuhan manusia. Bagaimana aku tumbuh besar? Ya, pertanyaan dari hari ini, apa yang menyebabkan tubuh kita bertambah besar dan tinggi? Ada yang bisa jawab? Ayo, siapa? Penyebab tubuh kita bertambah besar dan tinggi. Apa penyebabnya? Siapa yang bisa jawab? Yuk, apa penyebab dari tubuh kita dari kecil itu kan paling pendek ya,
Nah, sekarang kan udah kelas berapa? Sekarang? Nah, ya kan udah kelihatan tuh tinggi badannya bertambah. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama itu mampu menjelaskan apa itu pertumbuhan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi siklus pertumbuhan manusia. Yang ketiga, mampu menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. Yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi apakah dirinya sudah memasuki masa pubertas atau belum. Nah, siapa yang di sini sudah lebih tinggi dari tahun lalu? Nah, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan manusia ya. Bagaimana tubuh dapat tumbuh, apa saja yang mempengaruhinya, dan bagaimana cara menjaga pertumbuhan yang sehat. Ya, yuk kita cari tahu bersama. Nah, apa sih itu pertumbuhan? Ada yang bisa bacakan di sini? Yuk, salah satu siapa? Ya Mas, tinggal baca nih. Pertumbuhan adalah gitu. Siapa yuk salah satu? Mbak. Yuk, salah satu siapa yang bisa bacakan? Jangan malu-malu. Cuma tinggal baca nih yang di sini, Mbak. Yuk salah satu. Siapa yang angkat tangan? Tinggal baca doang nih. Pertumbuhan adalah gitu. Yuk siapa? Gak ada yang mau? Diam semua sih. Ayo satu. Nah, saya bapak bacakan aja ya. Pertumbuhan adalah apa? Proses perubahan fisik. Nah, bisa disebut tinggi, berat, dan besar. Nah, manusia mengalami beberapa siklus pertumbuhan. Apa saja siklus pertumbuhan itu? Yuk kita cari tahu. Nah, di sini untuk siklus pertumbuhan manusia yang pertama itu di sini bisa dilihat. Yang pertama itu ada janin. Untuk janin sendiri itu berumur 0 sampai 8 minggu. Berapa? 0 sampai 8 minggu. Nah, untuk tahap yang kedua, fase yang kedua itu balita. Untuk balita sendiri itu memiliki tahun 1 sampai 5 tahun. Nah, sebelum kita masuk SD kan yang pertama kan masuk apa? TK ya. Nah, untuk mencapai ini kita akan masuk ke fase anak-anak yang ketiga, itu umur 6 sampai 10 tahun. Nah, sekarang anak-anak kelas 5 ini umurnya berapa caranya? Ada yang 11, ada yang 10. Apa 11 semua? Lahiran tahun berapa semua ini berarti? 2000 berapa? 14 kan ya. Nah, untuk fase remaja sendiri itu berumur 11 sampai 17 tahun. Umur berapa untuk fase remaja? 11 sampai 17 tahun. Nah, menginjak fase yang kelima itu fase apa? Dewasa ya, dewasa. Untuk fase dewasa sendiri itu berumur kisaran 18 tahun sampai 50 tahun. Nah, yang untuk fase yang terakhir itu manula. Yang keenam. Ada yang tahu manula apa? Nah, manusia lanjut usia ya. Nah, untuk manula sendiri ini memiliki umur 50 tahun ke atas ya.
Baik, yang selanjutnya, Bapak ulang lagi. Untuk fase yang pertama janin memiliki umur berapa? 0 sampai berapa? 8 minggu. Betul. Nah, untuk fase yang kedua balita umur berapa? 1 sampai 5 tahun. Untuk fase anak-anak 6 sampai 10. Nah, untuk fase remaja berapa? 11 sampai 17. Untuk fase dewasa sendiri berapa? 18 sampai 50. Nah, untuk fase yang terakhir Mandula umur berapa? 50 ke atas. Nah, untuk fase yang pertama janin. Yang pertama itu embrio, janin, dan bayi. Nah, siklus pertumbuhan manusia dimulai dari embrio 0 sampai 8 minggu. Nah, yang terbentuk setelah sel telur bertemu dengan sel sperma, kemudian berkembang biak menjadi janin 9 minggu sampai lahir. Nah, dan akhirnya menjadi bayi setelah dilahirkan. Nah, untuk di dalam lahir janin tidak menggunakan paru-paru untuk bernafas, melainkan menggunakan oksigen yang ada di pusar. Tahu kan? Tali pusar. Nah, apa sih penyebab bayi menangis pada saat dilahirkan? Ada yang bisa bacakan? Salah satu yuk. Ayo. Nah, bayi menangis setelah dilahirkan karena fase bayi itu cara alami tubuhnya untuk pertama kalinya bernafas dengan paru-paru ya. Pada saat di dalam rahim itu bayi belum melakukan nafas dengan paru-paru. Ya, di dalam rahim janin mendapatkan oksigen melalui tali pusar ya. Nah, setelah lahir tali pusar dipotong dan bayi harus mulai bernafas sendiri. Baik, yang selanjutnya untuk fase yang kedua itu fase balita. Untuk tahunnya itu 0 sampai 5 tahun. Untuk perkembangan tubuh pada balita sangat pesat, mulai dari merangkak hingga berlari. Nah, balita juga mengalami perkembangan komunikasi seperti tertawa, berbicara satu kata, dan akhirnya dapat berbicara sendiri. Nah, untuk selanjutnya itu fase ketiga, yaitu fase anak-anak, yaitu dengan umur 6 sampai berapa? 10 tahun. Nah, pada masa anak-anak, rasa ingin tahu dan mencoba hal-hal yang baru sangat besar. Setelah tubuh tumbuh lebih stabil dan kuat. Nah, pada usia ini kita sudah mulai membedakan mana hal baik dan buruk, serta benar dan salah. Oke, selanjutnya untuk fase remaja. Fase remaja itu dengan umur 11 sampai 17 tahun. Dan transisi dari anak-anak menjadi remaja ini disebut masa apa? Masa pubertas ya. Nah, pada masa remaja tubuh dan pikiran mengalami banyak perubahan, baik secara fisik, emosional maupun sosial ya. Nah, perubahan yang terjadi pada saat pubertas dipengaruhi oleh hormon-hormon pada tubuh. Apa saja perubahan yang terjadi pada laki-laki dan perempuan saat pubertas? Yuk kita cari tahu di halaman selanjutnya. Nah, di sini bisa dilihat ya dan dibaca. Untuk
perubahan pada masa pubertas untuk fisik dari laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Untuk yang laki-laki yang pertama itu bisa dipegang di leher, adanya tumbuh jagung ya, bisa dipegang, ada nggak? Ya. Untuk yang kedua itu mengalami pipi basah. Ya. Yang ketiga itu tumbuh kumis, janggut serta rambut pendek ya. Nah, untuk perempuan sendiri itu mulai mengalami menstruasi. Nah, yang kedua tumbuh payudara dan tubuh menjadi lebih berisi dan bentuk timbul lebih terlihat. Nah, untuk yang emosional dan sosial, ya untuk emosional itu sendiri, yang pertama itu mulai memperhatikan penampilannya ya. Biasanya pada fase udah masa pubertas ini, biasanya untuk yang perempuan itu make upan ya, sering dandan biasanya kalau udah menginjak masa pubertas ini. Nah, untuk yang kedua ingin mencoba hal-hal baru. Nah, biasanya pada masa ini biasanya anak itu ingin mencoba hal-hal baru. Ya, di sini kan anak-anak ini pasti punya hobi sendiri-sendiri kan? Ya. Nah, biasanya pada fase ini anak-anak biasanya mencoba hobi-hobi baru yang belum dia lakukan di masa kecilnya. Nah, untuk yang ketiga itu lebih mudah mengalami stres atau keresahan yang berlebihan. Nah, untuk sosial sendiri itu menginginkan kebebasan dalam mengambil keputusan. Nah, di sini untuk masa pubertas biasanya di masa sosial ini mengambil keputusan biasanya anak-anak itu mudah emosi atau mengambil keputusannya sendiri. Ya, yang terakhir itu ingin diterima oleh teman-teman sebaya. Ya, untuk selanjutnya fase 5 itu fase meranjak ke fase dewasa ya. Untuk umurnya sendiri itu 18 sampai 50 tahun. Nah, untuk fase dewasa sendiri tubuh mencapai ukuran maksimal dan pertumbuhan mulai terhenti. Biasanya untuk pertumbuhan tinggi badan itu untuk perempuan kisaran kalau nggak salah ya 21 sampai 25 itu udah nggak bisa tumbuh lagi, badannya udah nggak bisa naik lagi lah. Nah, untuk yang laki-laki itu berkisaran umur 25 tahun sampai 30 tahun. Nah, pada masa dewasa ini biasanya cara berpikir kita semakin matang ya. Kita mulai mampu berpikir rasional dan bertindak dengan lebih bijak. Nah, untuk fase yang terakhir itu fase manula. Manula itu bisa atau manusia lanjut usia. Dan untuk manula sendiri dengan umur 50 tahun ke atas ya. Nah, untuk pengertiannya fungsi organ pada saat umur 50 ke atas itu biasanya organ dan daya tahan tubuh mulai menurun ya. Biasanya untuk fase yang terakhir ini biasanya kegiatannya dikurangi atau biasanya sering di rumah ya. Ya, setiap rambut memutih. Nah, ini penyebab atau ciri-ciri orang manusia lanjut usia itu bisa dilihat dari rambut yang memutih ya. Untuk tulang melemah, berkurangnya pendengaran dan penglihatan serta mudah terserang penyakit. Nah, untuk yang selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan.
Yaitu ada yang mau bacakan? Siapa yuk? Salah satu? Boleh? Kelihatan nggak? Yang belakang kelihatan? Kelihatan nggak? Nah, untuk faktor yang mempengaruhi tumbuhan, yang pertama faktor apa? Ya, genetik. Faktor genetik itu sifat ciri fisik ya, yang diwariskan oleh orang tua. Nah, nah, untuk fase yang pertama itu fase apa? Genetik ya. Fase ini yaitu untuk sifat dan ciri fisik yang diwariskan orang tua ya. Biasanya untuk perempuan itu biasanya diwariskan oleh laki-laki atau perempuan itu orang tuanya ya. Biasanya hampir sama, biasanya salah satunya, kalau enggak bapaknya, kalau enggak ibunya. Nah, untuk yang kedua itu hormon. Apa sih itu hormon? Bisa dibacakan salah satu yuk. Ya, hormon itu sendiri itu zat yang dihasilkan dan tumbuh melalui pengaruh pada bagian tubuh. Nah, untuk ketiga itu makanan. Nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan serat. Nah, untuk yang keempat, istirahat. Tidur yang cukup membantu tubuh memproduksi hormon pertumbuhan. Nah, untuk yang kelima, olahraga. Aktivitas fisik yang teratur membantu pertumbuhan tulang dan otot. Nah, di sini ada yang suka olahraga? Siapa yuk? Yang laki-laki biasanya itu sukanya biasanya sepak bola. Ada yang suka olahraga? Enggak ada? Nah, olahraga bisa juga dengan sepeda ya. Nah, kalian kan berangkat sekolah kan naik sepeda kan? Nah, itu bisa disebut dengan olahraga pagi. Nah, untuk yang keenam, kesehatan. Tidak adanya penyakit dan menghambat pertumbuhan. Nah, Bapak ulangi ya. Apa kalian mengerti pengertian ini? Nah, untuk siklus pertumbuhan manusia. Yang pertama, jalin berumur berapa? Umurnya 0 sampai 8 minggu. Untuk fase yang kedua itu fase balita berumur 1 sampai 5 tahun. Nah, untuk fase yang ketiga fase anak-anak berumur berapa? 6 sampai 10 tahun. Untuk fase yang keempat fase remaja berumur berapa? 11 tahun. Untuk fase yang kelima fase dewasa berumur berapa? 18 sampai 50. Untuk fase yang terakhir fase manula 50 ke atas. Masih semangat gak? Oh, kata kayaknya lemes banget. Nah, untuk yang selanjutnya itu menjaga pertumbuhan yang sehat. Nah, di sini ada beberapa cara agar tubuh kita tumbuh dengan baik dan apa yang kita harus lakukan. Nah, untuk yang pertama itu makan makanan bergizi dan seimbang ya. Tanya yang kayak tadi pagi itu kalian kan sudah diberi makan BD ya. Nah, itu kan makanan bergizi dari pemerintah ya. Untuk yang kedua itu berolahraga secara teratur. Yang ketiga, tidur cukup minimal 9 jam sehari.
Yang keempat, menjaga kebersihan tubuh. Nah, sekarang kalian tahu bahwa tubuh kita bertambah besar atau tinggi karena adanya proses apa? Pertumbuhan manusia ya. Nah, yang dipengaruhi oleh apa? Yang kita makan, olahraga, dan istirahat. Nah, jadi pastikan kalian menjaga pola hidup sehat, menuruti nasihat orang tua dan guru, serta memahami perubahan yang terjadi agar dapat menghadapi masa pertumbuhan dengan baik. Nah, di sini Bapak ada lembar kerja. Ini nggak usah dikumpulkan ya, buat pribadi saja. Untuk laki-laki yang di atas, untuk perempuan yang bawah. Nah, pada halaman pertama itu kan dijelaskan tuh masa pubertas itu apa. Untuk yang laki-laki di sini bisa mencentang. Yang pertama kan ada suaraku mulai terasa lebih berat. Nah, kalian yang laki-laki ini jika sudah belum atau ragu-ragu bisa dicentang salah satunya. Untuk lembar ini nggak usah dikumpulin, untuk pribadi. Nah, sekarang ini Bapak ada apa? Untuk tugasnya untuk yang dikumpulin ya. Jika ada yang kurang paham atau tidak mengetahuinya, bisa tanyakan ke Bapak ya.
tentang apa yang dimaksud dengan sungguh. Sungguh adalah apa itu? Yang Bapak sudah jelaskan yang pertama
terlebih dahulu. Ya.
Nah, sekarang bapak tanya ya. Sekarang refleksi untuk diri sendiri ya. Ya, apakah setiap manusia itu memiliki siklus pertumbuhan yang sama? Nah, penyebabnya apa? Karena apa? Ada yang tahu? Penyebabnya karena apa yuk? Nah, untuk pertumbuhan manusia itu berbeda-beda ya dengan yang lain. Ada yang lebih cepat, biasanya ada yang lebih lama. Nah, gimana pembelajaran kali ini? Senang nggak? Nah, sekarang Bapak minta kalian berdiri semua untuk menyanyikan lagu daerah sebelum pembelajaran ini selesai. Nah, kita akan menyanyikan lagu Anak Kampung Saya, yaitu lagu daerah dari Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi. Dari mana ada kami saya, ada kami Tuhan, ada di pohon madu. Dari mana jantung hati saya, jantung hati Tuhan, ada di kampung baru. Caca marica hei, caca marica hei, caca marica ada di kampung baru. Caca marica hei, caca marica hei, caca marica ada di kampung baru. Baik, semua. Nah, sekarang berapa? Yang belum selesai bisa dikumpulin Kamis depan. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan tubuh kita bertambah besar dan tinggi karena adanya proses apa? Proses pertumbuhan ya. Nah, yang dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh makan, dengan olahraga dan beraktivitas. Nah, jadi pasti kalian menjaga pola hidup sehat, menuruti nasihat dari orang tua dan guru ya. Nah, mungkin itu saja ya pembelajaran pada kali ini. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.